banyak orang hidup seolah-olah dunia di luar mereka adalah panggung utama. Mereka mengejar validasi, menyesuaikan diri dengan ekspektasi, dan membiarkan ketakutan kolektif membentuk arah hidup. Tapi kehidupan yang sejati tidak dimulai dari luar. Ia lahir dari dalam, dari getaran terdalam di hati, dari pusat keheningan yang tidak terguncang oleh gemuruh dunia. Fokus pada cinta, bukan ketakutan. Ini bukan sekadar kata-kata manis. Ini adalah undangan untuk menjadi sadar bahwa setiap pikiran, setiap emosi adalah benih yang menumbuhkan realitas. Ketika kita memilih cinta sebagai sikap, sebagai energi, sebagai niat, kita menciptakan dunia batin yang selaras dengan kedamaian, bukan kecemasan. Media seringkali tanpa disadari menanamkan narasi ketakutan. Setiap tayangan, setiap headline menyisipkan benih keresahan. Tapi di tengah itu semua, kamu tetap punya pilihan. Kamu bisa memilih apa yang kamu konsumsi, dan lebih dari itu, kamu bisa memilih apa yang kamu percayai. Pikiran adalah pintu gerbang. Jagalah siapa dan apa yang kamu izinkan masuk. Hidup dari dalam keluar berarti menjadi pusat, bukan pinggiran. Ini berarti mengarahkan hidupmu berdasarkan nilai dan intuisi, bukan berdasarkan kekhawatiran akan penilaian orang lain. Ini bukan tentang mengabaikan realitas eksternal, tapi tentang tidak membiarkannya mendikte siapa kamu. Dunia akan terus berubah, tapi jika kamu hidup dari pusat batinmu, kamu akan tetap utuh. Kehidupan sejati bukan reaksi, tapi ekspresi. Dan saat kamu mulai mengekspresikan dunia batinmu keluar, bukan sebaliknya, itulah saatnya kamu benar-benar hidup. Kita sering terjebak dalam ilusi waktu, pikiran mengembara ke masa lalu yang tak bisa diubah, atau terpaku pada masa depan yang belum tentu terjadi. Kita lupa bahwa satu-satunya momen yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. All there is now, sebuah kebenaran sederhana yang sering kita lupakan dalam hiruk-pikuk kehidupan. Masa lalu hanyalah kenangan, kadang manis, kadang menyakitkan, tapi tak lagi nyata. Masa depan adalah proyeksi, penuh harapan dan kekhawatiran, tapi belum nyata pula. Ironisnya, kita habiskan begitu banyak energi hidup di dua tempat yang tidak ada, sampai kita lupa bagaimana rasanya benar-benar hadir. Ketika kamu menyadari hal ini, lahirlah ketenangan, karena hanya di momen ini kamu bisa bernapas, memilih, berubah, dan mencintai. Menjadi mindful bukanlah teknik rumit, ia adalah seni hadir sepenuhnya. Rasakan napasmu, dengarkan detak jantungmu. Sadari bahwa hidup sedang terjadi sekarang, bukan nanti. Kehadiranmu bukan hanya memberi makna pada hidupmu, tapi juga mengubah cara kamu melihat dunia. Saat kamu hadir, waktu melambat, kecemasan mereda, keindahan kecil menjadi terlihat. Kamu mulai sadar bahwa kamu tidak perlu mengejar hidup, karena hidup selalu menunggumu di sini, di momen ini. Kehidupan yang penuh bukanlah hasil dari tumpukan pencapaian, tapi dari keberanian untuk hadir, sekarang. Setiap manusia memiliki dua pilihan, menjadi korban dari narasi hidupnya atau menjadi pahlawan yang menulis ulang cerita itu. Seringkali, lebih mudah untuk menunjuk keluar, ke masa kecil, ke orang tua, ke sistem, ke mantan, ke dunia, dan berkata, inilah alasan aku seperti ini. Tapi di balik kenyamanan menyalahkan, tersembunyi harga yang mahal, kehilangan kuasa atas hidup sendiri. Kamu tidak bisa mengubah apa yang terjadi di masa lalu, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu merespons hari ini, dan pilihan itulah yang menentukan masa depanmu. Mengambil tanggung jawab bukan berarti menyalahkan diri sendiri, tapi berarti mengakui bahwa kamu punya peran aktif dalam perjalanan ini. Bahwa kamu tidak hanya terbawa arus, kamu juga bisa mengarahkan layar. Saat kamu berhenti menunjuk jari keluar dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari? Apa yang bisa aku ubah dari dalam diriku? Itulah saat segalanya mulai bergeser. Kepercayaan pada alam semesta tidak tumbuh dari harapan kosong, tapi dari keberanian untuk bertanggung jawab atas hidup sendiri. Hidup bukan tentang mencari siapa yang salah, tapi tentang menyadari bahwa kamu bisa selalu memilih ulang. Dalam setiap kesakitan, ada kekuatan untuk bangkit.
dalam setiap kegagalan ada hikmah yang membentuk karaktermu. Kamu tidak harus menunggu dunia berubah untuk merasa merdeka. Kebebasan sejati dimulai saat kamu berkata, "Aku yang memilih, aku yang menentukan." Dan dari sanalah kendali yang sesungguhnya kembali ke tanganmu. Kita hidup di dunia yang membentuk standar kebahagiaan dari apa yang belum kita miliki. Lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak pencapaian. Tapi anehnya, semakin kita kejar, semakin jauh rasanya. Karena bahagia bukan tentang menumpuk, melainkan tentang menyadari apa yang sudah ada. Dan itu dimulai dari satu hal, yaitu syukur. Syukur membebaskan kita dari ilusi kekurangan. Ia membuka mata kita dari apa yang hilang, menuju apa yang hadir. Bahkan saat hidup tak sempurna, bahkan saat banyak hal belum sesuai harapan, selalu ada sesuatu yang layak untuk disyukuri, napas, kesadaran, kesempatan untuk mencoba lagi. Sadarilah, kamu sudah menang dalam lotre kehidupan hanya dengan eksis di sini, di bumi, sebagai manusia yang bisa berpikir, merasa, mencinta, dan bermimpi. Dari triliunan kemungkinan, kamu terwujud. Bukankah itu keajaiban? Kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang ia tersembunyi di senyum seseorang yang kamu cintai, dalam hangatnya cahaya pagi, dalam rasa kopi yang kamu teguk perlahan. Ketika kamu mulai melihat keindahan dalam hal-hal biasa, kamu akan sadar, banyak hal sebenarnya sudah bekerja untukmu, bahkan saat kamu tak menyadarinya. Syukur bukan hasil dari hidup yang sempurna, ia adalah jalan menuju hidup yang bermakna. Saat kamu bersyukur, kamu tidak menyangkal kesulitan, tapi kamu memilih untuk tetap melihat cahaya, bahkan di tengah kabut, dan itulah kekuatan sejati. Dunia ini penuh suara, pendapat, nasihat, tuntutan, standar, dan harapan. Semua orang seolah tahu apa yang terbaik untukmu. Tapi di antara gemuruh itu, ada satu suara yang paling penting dan paling sering diabaikan, yaitu suaramu sendiri. Intuisi bukan logika, bukan pula ketakutan. Ia adalah bisikan halus dari dalam dirimu, dari tempat yang lebih dalam dari pikiran. Ia tak berteriak, tapi selalu hadir. Dan jika kamu cukup diam untuk mendengarkannya, kamu akan menemukan arah yang selama ini kamu cari di luar. Semua orang akan punya opini, tapi hanya kamu yang hidup dengan konsekuensinya. Itu sebabnya, mengikuti suara dunia tanpa mendengarkan dirimu sendiri adalah resep pasti menuju penyesalan. Mungkin orang lain punya niat baik, tapi mereka tidak hidup dalam tubuhmu, tidak merasakan luka dan mimpi yang kamu miliki. Kebebasan sejati lahir ketika kamu mulai percaya bahwa apa yang kamu rasakan, tahu, dan inginkan, itu valid. Ketika kamu mengikuti intuisi, kamu tidak sedang menolak dunia. Kamu sedang menyelaraskan langkahmu dengan kebenaran yang hanya bisa kamu dengar. Intuisi adalah kompas spiritual yang paling jujur. Ia tak selalu masuk akal di awal, tapi ia selalu masuk hati. Dan anehnya, ketika kamu mulai mengikutinya, hidup terasa lebih utuh, lebih jujur, lebih damai, karena kamu akhirnya berhenti hidup seperti orang lain, dan mulai hidup sebagai dirimu sendiri. Ada saatnya dalam hidup ketika kamu sudah mencoba segalanya, berjuang, merencanakan, mengontrol, dan tetap merasa lelah. Seperti ada sesuatu yang tidak bisa kamu genggam, meski sudah kamu usahakan dengan segenap tenaga. Disinilah kamu diundang untuk memahami satu pelajaran penting. Tidak semua hal bisa atau harus kamu kendalikan. Spoiler, tidak ada yang sepenuhnya dalam kendalimu. Bukan cuaca, bukan opini orang, bukan jalan hidup orang lain. Bahkan hasil dari usaha terbaikmu pun tidak selalu bisa kamu tentukan. Tapi itu bukan kabar buruk, justru di sanalah letak kebebasan dimulai. Surrender bukan menyerah. Ia adalah tindakan aktif melepaskan keterikatan atas hasil, sambil tetap melakukan yang terbaik dari tempat damai. Ia adalah keberanian untuk berkata, "Aku akan hadir sepenuhnya, tapi aku juga percaya pada ritme semesta." Ketika kamu ikhlas, kamu berhenti memaksa realitas untuk menuruti egomu.
kamu mulai menerima kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kamu menginginkannya. Dari penerimaan ini, muncullah ruang batin, dan di ruang itulah kedamaian tinggal. Kita terlalu sering mengejar kontrol eksternal, ingin semuanya sesuai rencana, padahal kontrol yang paling kuat ada di dalam, bagaimana kamu merespons, memilih, dan menyikapi hidup. Ketika kamu berfokus pada kendali internal, dunia luar tak lagi mengancammu. Kamu tetap tenang, bahkan saat semuanya berubah. Ikhlas bukan kelemahan, ia adalah kepercayaan yang mendalam bahwa hidup tak harus sempurna agar bisa terasa cukup. Dan saat kamu hidup dari tempat ini, kamu akan tahu keikhlasan adalah kunci menuju kebebasan batin yang sesungguhnya. Tantangan datang tanpa undangan. Ia muncul dalam bentuk kehilangan, kegagalan, penolakan, atau jalan buntu. Dan saat ia datang, reaksi pertama kita seringkali adalah menolak, bertanya, "Kenapa aku?" atau "Apa salahku?" Tapi bagaimana jika tantangan bukanlah hukuman? Bagaimana jika ia adalah undangan? Setiap rintangan menyimpan pelajaran. Ia bukan penghalang, tapi jembatan menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, lebih bijak. Tapi pelajaran itu hanya akan muncul jika kamu mengubah cara memandangnya. Jika kamu berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan mulai bertanya, "Apa yang ingin hidup ajarkan lewat ini?" Reframe adalah kekuatan super yang sering diabaikan. Ia bukan menyangkal kenyataan, tapi memilih sudut pandang yang memberdayakan. Saat kamu melihat masalah sebagai bagian dari evolusi dirimu, kamu tak lagi takut gagal. Karena kamu sadar, bahkan kegagalan pun adalah batu loncatan, bukan kuburan impianmu. Tantangan bisa membuatmu tenggelam, atau membuatmu tumbuh. Yang membedakan hanyalah cara kamu melihatnya. Seperti benih yang harus pecah agar tumbuh menjadi pohon, jiwa pun perlu retakan-retakan kecil agar bisa berkembang. Kamu tak harus menyukai kesulitan, tapi kamu bisa memilih untuk tidak membencinya. Kamu bisa memilih untuk menjadikannya guru. Karena seringkali, dalam momen paling gelaplah, cahaya kesadaran mulai menyala. Dan kamu pun mulai berubah, bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena kamu menjadi lebih dalam, lebih kuat, lebih hidup. Ada beban tak kasat mata yang sering kita pikul tanpa sadar, keinginan untuk menyelamatkan semua orang, memperbaiki segalanya, dan menjadi jawaban bagi setiap masalah yang ada. Ini terlihat mulia, terdengar penuh cinta, tapi seringkali itu lahir dari luka, kebutuhan untuk merasa cukup melalui validasi eksternal. Kamu tidak harus menyelamatkan dunia, itu bukan tugasmu, dan kenyataannya, dunia tidak butuh penyelamat, ia butuh kehadiran. Kehadiran yang utuh, jujur, dan apa adanya. Ketika kamu melepaskan dorongan untuk memperbaiki semua orang, kamu mulai benar-benar melihat mereka dan dirimu. Kamu bukan Tuhan, kamu bukan semesta. Tugasmu bukan mengatur hasil, tapi hidup setia pada peran yang telah dipercayakan kepadamu. Tugasmu bukan mengubah dunia, tapi hadir sepenuhnya dalam peranmu. Disitulah kekuatan sejati lahir, dari kesadaran, bukan dari kepahlawanan yang dipaksakan. Ironisnya, saat kamu berhenti mencoba menjadi segalanya untuk semua orang, kamu mulai menjadi seseorang yang benar-benar berarti bagi beberapa orang. Karena kamu tidak lagi hadir dari tempat lelah, tapi dari tempat cinta yang utuh. Kehadiranmu yang otentik sudah cukup untuk membawa perubahan. Dunia tidak berubah karena kamu menyelamatkannya. Dunia berubah ketika satu orang hadir sepenuhnya, mencintai dirinya, dan menyalakan cahaya di ruang yang ia tempati. Dan itu sudah luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.